di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama, yaitu pengukuran suhu tubuh pada aksila atau ketiak. Baik, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan alat dan juga bahan. Kebetulan saya juga sudah mencuci tangan 6 langkah. Kemudian saya akan segera melakukan tindakan kepada adik ini. Baik, sebelum saya melakukan tindakan pemeriksaan pengukuran suhu tubuh pada adik ini, saya akan memakai handscoon. Baik, di sini saya sudah menggunakan handscoon. Kemudian saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pengukuran suhu tubuh di area aksila kepada adik ini. Baik, alat yang saya gunakan di sini adalah termometer digital. Jadi sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan membuka terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengusap atau membersihkan ujung termometer ini menggunakan alkohol swab. Kita usap seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita langsung melakukan pemeriksaan kepada pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan dulu posisi pasien berada dalam keadaan aman dan juga nyaman. Jangan lupa termometer yang akan digunakan pastikan sudah hidup. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan pengukuran suhu tubuh. Baik adik, di sini saya akan mengukur suhu tubuh adik. Bisa bajunya dibuka sedikit ya. Kemudian pastikan termometer digital ini atau alat pengukur suhu tubuh ini pastikan benar-benar menghimpit atau menyentuh ketiak pasien. Pastikan atau anjurkan tangan pasien untuk menyentuh dada atau melipat di atas dada seperti ini. Kemudian setelah selesai, tunggu sampai termometer tersebut berbunyi sekitar 3-5 menit. Di sini termometernya sudah berbunyi. Kemudian kita ambil termometer tersebut dari ketiak pasien. Jangan lupa kita untuk meluruskan tangan pasien lagi, kemudian ambil perlahan. Udah cukup ya adik ya. Baik, di sini suhu tubuh pasien saya itu 36,9 derajat Celcius. Kemudian setelah selesai pemeriksaan, jangan lupa untuk mematikan termometer. Kemudian kita bersihkan atau lap kembali menggunakan alkohol swab. Kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Selanjutnya adalah tindakan pemeriksaan denyut nadi. Sebelumnya saya sudah menyiapkan alat dan juga bahan. Kebetulan juga saya sudah mencuci tangan. Kemudian di sini saya tidak akan memakai handscoon karena jika memakai handscoon saya tidak dapat merasakan denyut nadi dari pasien tersebut begitu. Yang pertama yaitu pastikan dahulu posisi pasien berada dalam keadaan nyaman dan juga aman. Pasien bisa terlentang atau juga duduk. Kemudian yang pertama yaitu kita pegang tangan pasien, lebih tepatnya di pergelangan tangan daerah arteri radialis. Kemudian kita pegang seperti ini, kita tekankan atau letakkan dua jari kita, bisa dengan jari tengah dan juga dari jari telunjuk, bisa dengan jari tengah dan juga jari manis. Kemudian kita letakkan seperti ini. Kemudian
sebelum melakukan pemeriksaan jangan lupa kita harus mempersiapkan hitungan waktu atau berupa jam tangan atau apapun pengukur waktu lainnya untuk mengukur nadi pasien tersebut. Di sini saya menggunakan jam tangan yang berdetik. Kemudian saya akan segera melakukan tindakan pemeriksaan kepada adik ini. Caranya dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Kita pegang pergelangan tangan pasien, lebih tepatnya di arteri radialis. Sebelumnya kita cari dulu denyut nadi pasien sampai ditemukan. Kemudian setelah ditemukan, kita rasakan denyut nadi pasien tersebut dan juga kita lihat menggunakan jam tangan atau pengukur waktu lainnya. Ketika kita sudah melakukan pemeriksaan, jangan lupa hasil pemeriksaan denyut nadi tadi, hasilnya kita hitung setengah menit. 1 menitnya itu kan 60 detik. Jadi kita hitung denyut nadi pasien ini selama 30 detik. Kemudian hasilnya kita kalikan 2. Kemudian jangan lupa untuk mencatat hasil dari pasien ini. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pernafasan pasien. Langkah pertama yaitu kita harus memastikan posisi pasien nyaman dan juga aman. Kemudian cara yang pertama yaitu kita harus memegang tangan pasien. Kemudian anjurkan pasien untuk menarik nafas melewat hidung, kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan. Kemudian itu diulangi sebanyak 2 kali. Adik bisa tarik nafasnya lewat hidung ya. Tarik deh. Keluarkan. Kemudian setelah pasien sudah menghirup nafas lalu dikeluarkan lagi, kita harus memperhatikan dada pasien. Naik turunnya dada pasien saat menghela nafas, begitu. Setelah mendapatkan hasilnya, jangan lupa untuk mencatat ke buku catatan perawat, begitu, sesuai dengan identitas pasien. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Sebelumnya di sini saya sudah mempersiapkan alat dan juga bahannya, dan kebetulan saya sudah mencuci tangan 6 langkah. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan kepada pasien. Perlu kita ketahui sebelum melakukan tindakan kita harus menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Sebelum melakukan tindakan, kita sebagai perawat harus melakukan prainteraksi kepada pasien terlebih dahulu. Selamat sore Bapak. Ya, sore juga. Saya perawat Citra. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah pada Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, boleh. Mungkin ini memerlukan waktu 3-5 menit ya Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan. Yang pertama yaitu pasangkan sphygmomanometer kepada lengan pasien, bisa kanan ataupun di sebelah kiri. Kemudian setelah memasang sphygmomanometer ini kepada lengan pasien, lalu kita cari denyut nadi branchialis yang terletak di lipatan siku lengan pasien. Kemudian setelah posisi seperti ini, saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut nadi pasien. Kemudian kita letakkan stetoskop ini di area denyut nadi yang paling menonjol. Kemudian kita lanjutkan untuk memompa. Setelah selesai, kita lepas semua peralatan yang telah digunakan. Kemudian setelah selesai melakukan tindakan, jangan lupa kita
untuk menutup percakapan atau kembali berinteraksi dengan pasien. Baik Bapak, itu saja. Terima kasih atas waktunya ya. Baik, itu tadi pemeriksaan tekanan darah pada pasien. Kemudian kita sebagai perawat atau tenaga medis lainnya, setelah melakukan tindakan, jangan lupa untuk membereskan atau membersihkan alat dan juga bahan yang telah digunakan. Kemudian jangan lupa kita untuk mencuci tangan 6 langkah. Mungkin itu saja yang dapat saya peragakan dan juga jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh.